Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum Bapak membahas tentang sistematika dan kebahasaan, perlu kalian ketahui yang pertama pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua isi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga yang perlu kalian lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang keempat yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang kelima jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Nah, setelah Bapak menyampaikan materi ini, kalian nanti diharapkan mampu. Satu, kalian mampu menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan isi yang dilampirkan dan yang diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, kalian bisa membuat contoh kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Nah, sudah siap? Kita mulai belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kalau kalian nanti sudah lulus dan ingin bekerja, kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih yang disebut surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan. Nah, kalau kalian membuat surat lamaran pekerjaan dan sudah mendapatkan suatu pekerjaan, berarti maksud dari surat lamaran pekerjaan itu sudah tercapai. Kemudian yang kedua, apa sih yang perlu ditulis dalam surat lamaran pekerjaan itu? Yang pertama, identitas pribadi pelamar. Apa saja yang termasuk identitas itu? Satu, nama pelamar. Nama pelamar dalam surat lamaran pekerjaan harus ditulis lengkap. Jangan sampai ada yang disingkat. Kemudian apalagi yang termasuk identitas? Salah satunya yaitu contoh tentang agama. Itu juga identitas pelamar. Kemudian yang ketiga, alamat pelamar. Dalam alamat pelamar ini kalian harus betul-betul mencantumkan alamat yang sesuai dengan tempat tinggal kalian. Contoh, kalian tinggal di Kampung Pondok Benda, RT 0, RW 08, RW 24 umpama. Kemudian Kelurahan Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Dan jangan lupa mencantumkan nomor telepon. Ini yang termasuk identitas diri pelamar. Kemudian isi yang kedua apa? Yaitu termasuk jabatan yang kalian inginkan. Biasanya dalam surat lowongan pekerjaan itu dicantumkan dibutuhkan tenaga teknisi. Nah, berarti jabatan yang kalian inginkan atau pekerjaan yang kalian inginkan di situ adalah teknisi. Kemudian yang ketiga yaitu kualifikasi pelamar. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah pengalaman kerja. Ini mengenai kualifikasi. Kalau pengalaman kerja biasanya ya kan sertifikat kalian PKL itu bisa dijadikan pengalaman kerja. Itu isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu apa sih yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Bapak sampaikan kepada kalian dari sekarang, kalau kalian sudah umur 17 tahun, tolong kalian bisa mengurus KTP. Karena ini merupakan salah satu syarat kalian untuk bisa bekerja. Jadi KTP ini penting. Nah, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama apa yang perlu dilampirkan? Pertama adalah ijazah
yang sudah dilegalisasi. Kalau belum punya ijazah bagaimana? Biasanya sekolah memberi surat keterangan lulus, itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua, surat keterangan catatan kepolisian. Sekarang serba online, makanya kalian kalau nanti sudah waktunya, jauh-jauh hari sudah harus mendaftar, supaya kalian mendapatkan jadwal yang sesuai kalian inginkan. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu surat keterangan sehat dari dokter. Cari ke rumah sakit, ketemu dokter, insya Allah kalian akan mendapatkan surat keterangan sehat. Kemudian yang keempat, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Ini kamu bisa bikin sendiri, nanti Bapak ajari juga. Kemudian berikutnya kartu tanda penduduk, tadi penting. Kemudian berikutnya pas foto, biasanya ukuran 4x6. Dan yang terakhir yaitu sertifikat atau piagam prestasi yang biasa kamu punya. Ini yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat yang perlu kamu perhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah satu, bentuk surat. Bentuk surat di sini walaupun ini surat pribadi tapi bentuk suratnya harus resmi. Kemudian yang kedua, bahasa yang dipergunakan dalam surat lamaran itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Berarti sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang ketiga, yaitu kalau kamu tulis dengan menggunakan tangan, berarti kamu gunakan kertas folio bergaris. Dan tidak boleh ada kesalahan atau tipekan sedikit pun. Bersih dari kesalahan. Kemudian yang keempat, yaitu kalau kamu gunakan dalam menulis komputer, gunakan kertas HVS yang berukuran 80 gram. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kalimatnya menggunakan kalimat efektif, komunikatif, dan simpatik. Ini yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang terakhir, jenis surat lamaran pekerjaan. Yang jenis surat lamaran pekerjaan di sini disesuaikan dengan informasi yang kamu dapatkan. Perbedaannya di mana? Hanya di kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ini kalian mencoba, barangkali perusahaan membutuhkan tenaga kalian sesuai dengan keterampilan yang kalian punya. Berarti kalimat pembukanya seperti apa? Kalimat pembuka jenis surat lamaran dengan inisiatif sendiri adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini kalimat pembukanya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua, informasi dari seseorang. Seseorang ini bisa teman, bisa saudara, ya kan? Bisa tetangga. Nah, kalimat pembukanya seperti apa? Berdasarkan informasi dari Bapak Endang bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga teknisi, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Berarti nama yang memberi informasi kamu cantumkan dalam surat atau dalam pembuka surat. Yang ketiga, dari iklan. Kalimat pembukanya seperti apa? Setelah membaca iklan harian Kompas tanggal 20 Juli 2020 bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga administrasi, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu kalau berdasarkan iklan. Kemudian yang keempat, berdasarkan informasi dari sekolah. Seperti sekolah kita waktu itu, ya kan, bahwa ada perusahaan yang merekrut ke sekolah, maka kalimat pembukanya bagaimana? Berdasarkan informasi dari kepala sekolah SMK Sumber Daya Kota Bekasi bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga administrasi, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu kalau berdasarkan informasi dari sekolah. Yang terakhir berdasarkan dari pengumuman.
Maka kalimat pembukanya bagaimana? Berdasarkan pengumuman nomor 24 garis miring 102 garis miring PG garis miring 2020 bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga administrasi, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, itu dari jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Yang pertama, inisiatif sendiri. Yang kedua, informasi dari seseorang. Yang ketiga, dari iklan. Yang keempat, informasi dari sekolah. Yang kelima, itu berdasarkan pengumuman. Mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Yang jelas Bapak berharap kalian bisa menjelaskan apa itu yang disebut surat lamaran, menyebutkan yang ditulis dalam surat lamaran pekerjaan, menyebutkan yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan, menyebutkan yang diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan, dan membuat contoh kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian mampu dan jelas. Kalau memang kurang jelas, silahkan nanti kalian bertanya kepada Bapak. Insya Allah Bapak akan selalu mendampingi kalian. Semuanya sehat dan mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.